Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Musaki dengan RP 5017251025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang chapter 12 yaitu Weathering and Soil atau tentang pelapukan dan tanah. Di sini kita akan belajar tentang apa itu pelapukan, erosi dan vegetasi dan bagaimana prosesnya, bagaimana apa aja bentuknya, terus apa dan tentang tanah. Di sini kita akan tahu bahwa pelapukan itu adalah sesuatu yang menjadi bagian utama dalam siklus batuan. Nah, hal pelapukan inilah yang dapat membantu eh, yang dapat menghidupkan bumi kita seperti tanaman yang butuh tanah untuk hidup. Nah, terus pelapukan itu apa sih? Nah, pengaruh eros pelapukan itu apa sih? Nah, secara contoh simpelnya itu gini. Pertama-tama kita tahu bahwa besi yang diletakkan di luar ruangan terus-menerus secara lama. Nah, besi tersebut akan berkarat. Nah, begitu juga dengan batu. Nah, ketika batu diletakkan di luar ruangan dan terpapar oleh air, udara, panas matahari secara terus-menerus dan dalam jangka waktu lama. Nah, batu tersebut akan mengalami pelapukan. Pelapukan seperti adanya dia terurai menjadi pecah-pecahan batu kecil-kecil lainnya itu menjadi batuan-batuan yang atau menjadi tanah. Nah, itulah yang dinamakan pelapukan. Jadi, istilah pelapukan itu merujuk pada kumpulan proses ekstruktif yang mengubah karakter fisik dan kimia batuan di, di, di dekat permukaan. Nah, begitu juga dengan erosi. Erosi itu adalah pengekatan atau penghilangan fisik vertikal oleh batuan oleh agen seperti air mengalir atau gletser. Nah, apa hubungannya ketika batu tersebut menjadi batuan-batuan kecil pada pelapukan. Nah, erosi ini adalah erosi inilah yang adalah proses di mana batu-batu kecil tersebut mengalir batu-batu tersebut menjadi batuan yang lebih kecil lagi. Nah, itu namanya erosi. Nah, sedangkan transport itu adalah partikel-partikel batu-batu kecil yang tadi udah tererosi dan terjadi pelapukan. Nah, itu akan mengalami perpindahan oleh air dan juga angin. Nah, itu yang dinamakan transportasi. Nah, bagaimana sih pe- erosi itu terjadi? Nah, erosi itu terjadi karena adanya atmosfer kita. Karena ada yang mengandung oksigen dan karbon dioksida dan serta adanya kelimpahan air. Nah, dalam atmosfer ini sangat penting dalam proses pelapukan. Contohnya dalam oksigen dan karbon dioksida berarti berperan penting dalam pelapukan kimia. Nah, seperti adanya uap air, hujan, dan salju yang mengandung oksigen. Nah, ini akan membantu atau menjadi agen dalam proses pelapukan dan erosi ini. Ini ada hidrosfer. Hidrosfer ini adalah air yang membantu juga akan pelapukan kimia. Nah, ini juga menjadi agen paling penting yang ada penting dalam pengerosian dan pelapukan. Selanjutnya ada juga tanaman. Nah, kita tahu bahwa tanaman itu pasti memiliki akar dan itu akan menunjam ke bawah. Nah, penunjaman ini akan mengikis batu dan akan membentuk celah dan akan memberikan ruang untuk air masuk untuk melakukan pelapukan lagi. Nah, karena itu biosfer atau tumbuhan ini juga menjadi agen penting dalam pelapukan. Nah, bagaimana sih bagaimana pelapukan itu mengubah batuan? Nah, kita membagi dua dulu. Pelapukan itu menjadi dua, yaitu pelapukan fisik dan pelapukan kimia. Nah, pelapukan fisik ini mencakup proses yang memecah batu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Nah, perubahan pada batu fisik. Nah, biasanya perubahan batu ini hanya merubah pada bentuk batuan tersebut, bukan merubah pada komposisi mineral batuan tersebut. Nah, seperti ini. Sebuah massa besar granit dapat dipecah menjadi potongan-potongan kecil oleh aksi es, tapi kristal asli kuarsa bersifat dan tidak berubah. Nah, batu-batuan tersebut yang terkikis, nah mengubah jadi batu-batuan yang lebih kecil. Nah, itu tergolong pada pelapukan
pelapukan mekanik atau fisik. Nah, terus kalau pelapukan kimia itu adalah pelapukan yang mengubah komposisi mineral pada batuan tersebut. Nah, misalnya ada batuan mengalami mineral feldspar. Nah, mineral feldspar tersebut akan ketika terjadi pelapukan akan merubah komposisinya menjadi mineral liat. Nah, pelapukan tersebut akan melalui proses yang lama dan begitu lambat. Nah, seperti juga pada es, pada batu tersebut akan misalnya ada celah di antara batuan. Nah, batuan tersebut pertama awalnya akan berisi air. Namun karena suhu yang dingin, nah tersebut air tersebut akan membeku menjadi es es memiliki me- karena es pada menjadi batuan padat memiliki volume yang butuh lebih besar daripada air, makanya batuan tersebut akan terbuka. Nah, seperti itu. Nah, efek pelapukan kimia ini seperti pada batu nisan. Nah, batu nisan ini bisa menjadi, nah seperti ini batu nisan yang memiliki yang dari batuan granit dan slate. Nah, itu akan setelah berabad-abad atau setelah lama terpapar, mereka itu akan mungkin menjadi longgar atau adanya retakan pada batuan tersebut. Nah, perubahan warna juga menjadi informasi bahwa batu tersebut mengalami pelapukan. Hmm. Nah, seperti ini. Nah, ini eh, setiap jenis batu memiliki ketahanan terhadap pelapukan atau ketahanan terhadap erosi yang berbeda-beda. Nah, seperti pada gambar ini, gambar pada batuan sedimen, gambar pada batuan eh, pasir itu lebih resisten terhadap batuan lempung. Sehingga ketika batu pasir ini mengalami perapukan dan erosi, dia itu akan membentuk sesuatu yang curam karena tingkat ketahanannya terhadap erosi itu lebih kuat pada batuan lempung. Nah, ketika batuan lempung dierosi dan mengalami perapukan, nah batuan tersebut akan membentuk lereng yang lebih landai karena dia itu lebih tidak resisten terhadap perapukan. Nah, selanjutnya ada pengerosionan mekanis. Nah, itu bisa bisa terjadi karena adanya pelepasan tekanan. Seperti yang contoh di gambar bawah ini. Pertama, bahwa kita tahu ada batolit atau batolit yang besar di bawah tanah. Nah, atasnya juga ada berapa bagian tanah, berapa eh, berapa kilometer tanah di atasnya. Nah, ketika terjadi pengangkatan dan bagian di atas ini di bagian atas ini menghilang. Nah, maka tersebut akan ketika dia kehilangan gaya penekan di atasnya, nah dia akan keluar dan akan membentuk retakan-retakan seperti ini, expansion. Nah, itu terjadi seperti pada kubah eksplorasi yang ada di Georgia dan Half Dome di US Smith. Nah, seperti ini. Terjadi regional. Nah, setelah dia terjadi angkat, nah dia akan terjadi erosi. Ini juga. Nah, es juga berpengaruhi pada pada erosi pada batuan. Seperti ketika kita tahu kalau air itu membutuhkan volume yang sesuai dengan ukurannya. Sedangkan ketika air tersebut membeku, maka dia volumenya itu akan mengembang 9% dari air. Nah, itu bisa kita lihat, Pak, itu kita bisa kasih kasus pada batuan. Nah, ketika batuan diisi air, ada celah air, namun celah air, nah, dari celah air namun ketika celah air tersebut mendingin, air tersebut akan membeku
dan karena dia mengalami 9% volume yang lebih 9% yang lebih mengembang pada air, nah es tersebut akan membuka retakan pada batuan seperti itu. Nah, seperti pada gambar ini. Nah, adanya pecah-pecahan es. Selain itu ada juga proses lain seperti pada tumbuhan. Nah, pada tanaman ini ketika akar tanaman itu menembus tanah, dia itu akan mengikis atau membentuk suatu celah pada batuan dan akan memberikan ruang untuk air masuk. Nah, ketika batuan tersebut memiliki air ruang masuk, makanya batuan tersebut akan lebih tercepat pelapukan atau lebih cepat tererosi pada adanya pada bagi pada daerah yang banyak tumbuhan. Nah, juga perubahan suhu ekstrem seperti dalam kebakaran hutan dapat juga menyebabkan batu mengembang seperti hingga retak. Adanya hewan yang menggali juga mempercepat pengikisan serta tekanan kristal garam yang terbentuk saat menguap di kecil dapat membantu juga menghancurkan batu. Nah, nah, hasilnya adalah pengorosian kimia. Nah, pengorosian kimia ini terjadi akibat adanya oh, oksigen dan juga karbon dioksida. Seperti sebuah mineral yang mengandung sangat sedikit oksigen dapat bereaksi dengan oksigen di udara dan mengekstraksi atom oksigen dari atmosfer dan memasukkannya ke dalam struktur kristalnya sendiri sehingga membentuk mineral yang berbeda. Nah, pada pelapukan atau erosian pada kimia ini, nah batuan tersebut yang memiliki mineral misalnya mineral feldspar akan membentuk ketika mengalami pelapukan kimia akan berubah menjadi mineral liat. Nah, berarti pelapukan kimia ini adalah pelapukan yang dapat mengubah suatu mineral menjadi mineral lainnya. Nah, seperti peran oksigen dalam pelapukan ini, seperti pada korosi pada baku besi yang terpapar udara yang merupakan contoh sederhana dari pelapukan kimia. Nah, seperti ini. Nah, ketika seperti pada ini, nah, ketika besi bertemu dengan oksigen dan dia akan membentuk oksida besi. Nah, oksida besi ini ketika terkena air, kemudian dia akan membentuk mineral limonin dan ketika terhidrasi, oksidasi besi tersebut terhidrasi, nah akan membentuk sebagian besar mineral amorf yang berwarna coklat dan kekuningan saat dihaluskan. Nah, terus asam juga salah satu faktor pada pelapukan ini. Nah, asam kuat juga menghasilkan sejumlah besar hidrogen saat terurai, sedangkan asam lemah menghasilkan relatif sedikit ion tersebut. Nah, ion hidrogen yang dilepaskan oleh asam akan mengganggu susunan atom yang teratur dalam kebanyakan mineral. Nah, seperti ini. Nah, ketika asam sulfat dan asam fluorida kita tahu bahwa ini adalah asam yang kuat, dilepaskan, maka selama banyak letusan gunung berapi, itu akan dapat membunuh batuan akan membunuh oh, tumbuhan-tumbuhan sekitarnya dan akan mempercepat pelapukan kimia. Nah, nah, terus setiap mineral juga memiliki perubahan tingkat erosi yang berbeda-beda. Seperti pada dua ini, ketika kalsit bereaksi dengan asam karbonat, nah, dia itu akan terurai sepenuhnya. Sedangkan batuan feldspar ketika diberikan asam, dia itu akan mengeluarkan ion terlarut dan akan membentuk mineral lempung kaulinit. Nah, makanya setiap mineral akan bisa jadi dia langsung terurai sepenuhnya, dan bisa juga dia itu membentuk mineral lainnya. Nah, seperti ini. Nah, hujan asam juga menjadi salah satu proses pada pelapukan kimia ini.
Nah, bahwa tahu kita hujan asam ini memiliki pH yang sangat rendah dibandingkan hujan biasanya. Nah, ini akan mempercepat eh, mencepat terlarutnya terlarutnya batu-batu kapur. Nah, berapa tuh? Sebenarnya pada berlian. Nah, kita tahu bahwa diamond ini memiliki skala mas 10 atau memiliki adalah mineral yang terkeras yang kita tahu saat ini. Nah, seperti bisa kita jelaskan di bawah ini, ketika kita tahu bahwa berlian ini memiliki eros yang paling kuat, namun di sekitarnya ini memiliki resisten terhadap erosi. Nah, ketika terjadi erosi, nah berlian tersebut akan tinggal dan akan menjadi terkonsentrasi pada pelapukan di atasnya seperti ini. Nah, ketika yang warna abu-abu ini tererosi, sedangkan berlian yang warna putih-putih ini tidak ikut tererosi, maka dia akan stay di atas dan tidak akan mengalami erosi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tanah. Nah, tanah itu adalah istilah umum untuk segala jenis material bumi yang longgar dan tidak terkonsolidasi. Nah, tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan tersebut. Nah, makanya pelapukan itu sangat penting bagi tumbuhan atau bagi makhluk di bumi ini. Nah, ketika batuan tidak mengalami pelapukan, nah tanah tersebut tidak akan terbentuk. Nah, dan jika tanah tersebut tidak terbentuk, maka tumbuhan-tumbuhan juga tidak akan ada karena tumbuhan membutuhkan nutrisi-nutrisi pada tanah. Nah, selanjutnya kalau kita belajar tentang tanah, nah ada mineral liat dan kuarsa. Nah, mineral liat ini adalah dua mineral yang tersisa setelah pelapukan lengkap batuan. Nah, kedua mineral ini sangat memiliki peran penting dalam pembentukan tanah dan tumbuhan tanaman. Nah, kristal kuarsa akan membentuk butiran-butiran pasir yang membantu tanah tetap longgar dan berpori. Nah, Nah, sedangkan mineral liat akan membantu menanam air dan nutrisi tanaman dalam tanah. Mineral tersebut dapat membentuk lempengan-lempengan mikroskopis dan karena penggantian ion dalam struktur listrik lembaran, sebagian besar mineral memiliki muatan listrik negatif pada permukaan atau rempah. Nah, muatan negatif ini akan mendadak air dan ionisi ke mineral liat. Nah, jika kita hubungkan menjadi satu bentuk tanah, nah ketika tanah ini dia memiliki liat dan kuarsa. Nah, ketika mineral kuarsa ini membantu untuk pori-pori airnya, untuk pori-pori agar airnya bisa lolos, agar bisa mengalir. Nah, mineral liat inilah yang akan mengikat air-air tersebut dan nutrisi-nutrisi tersebut. Dan hal ini sangat dan hal ini oh sangat dan hal ini sangat bagus untuk pertumbuhan pada tanaman. Nah, kita juga akan selanjutnya kita akan membahas tentang horizon tanah. Nah, horizon tanah ini adalah bagian-bagian tanah, bagian-bagian tanah yang dipengaruhi oleh curah hujan, suhu kemiringan dan beberapa hal jenis lainnya. Nah, batas horizon ini biasanya bersifat transisi dan dapat diamati secara penampangnya secara vertikal atau profil tanah sebagai horizon yang dapat diidentifikasi. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, yang bagian atas ini adalah material organik atau horizon O, sedangkan A adalah bahan organik tercampur dengan bahan mineral. Di bawah bagian organik ada horizon A, selanjutnya ada horizon E yang pelarutan oleh air yang masuk ke bawah, selanjutnya ada horizon B yang lebih dalam penumpukan mineral, lempung oksida besi dan kalsit, serta C, horizon C merupakan fragmen mineral
horizon di mana fragmen terosis secara mekanis dari batu dasar sebagian terdekomposisi. Nah, horizon O adalah, bukan horizon teratas ini, adalah lapisan teratas yang terdiri sepenuhnya dari bahan organik eh, yang belum terurai, nah sangat terurai. Nah, sepertinya ini. Sedangkan horizon A adalah lapisan tanah berwarna gelap yang kaya akan bahan organik, dan terbentuk tepat seperti di bawah vegetasi permukaan. Nah, misalnya kalau kita lihat, ada tumbuhan di atasnya. Nah, ketika tanahnya itu sedikit ke bawah, kita lakukan penampakan horizontal dikit di bawah. Nah, di bawah tumbuhan inilah langsung terbentuk horizon A. Nah, lapisan ini mengandung bahan tanaman yang telah terurai atau humus dan dapat berkontribusi langsung pada proses pelarutan di zona E. Nah, zona ini, horizon E ini juga bisa kita tahu bahwa dia itu adalah zona pelarutan di mana adanya pergerakan air ke bawah dan pengangkatan oleh komponen tanah berbahan halus seperti lempung. Misalnya adalah horizon B atau akumulasi dari semuanya adalah lapisan tanah yang ditandai oleh akumulasi material yang tercuci ke bawah dari horizon E. Misalnya ada material di sini, yang material itu turun ke bawah, dan adanya pelarutan di bawah horizon E tersebut akan tercuci dan akan menumpuk pada horizon B. Nah, biasanya ditandai oleh warna yang merah dan coklat akibat hematit dan limonit. Nah, kalsit, nah, mineral kalsit juga dapat terbentuk pada horizon B ini. Nah, selanjutnya horizon C adalah bahan induk yang belum sepenuhnya tererosi yang terletak di bawah horizon B. Nah, yang belum tererosi. Nah, ini batuan-batuan ini belum tererosi dan belum bentuk tanah, sehingga dinamakan horizon C. Soalnya ada klasifikasi tanah. Nah, klasifikasi ini ada dibagi menjadi 12 kelompok yang disebut ordo dan berdasarkan karakteristik horizon yang terdapat dalam profil tanah. Seperti ini. Nah, pertama itu ada kelas tanah, yaitu tanah beku, yang adalah tanah yang termorfos dalam 2 meter dari permukaan. Maksudnya permorfos ini adalah tanah yang menjadi beku yang di bawah 2 meter dari permukaan. Ini adalah histosols atau histosol lahan basah atau tanah organik. Nah, ini biasanya seperti gambar pada rawa-rawa pada lahan basah. Seterusnya adalah spot yaitu ion natrium yang rendah serta penumpukan bahan organik dan senyawa aluminium serta besi di bawah permukaan. Tentunya tanah yang sejuk dan lembut. Dan yang adisol atau tanah yang terbentuk dari abu vulkanik atau oksisol tanah yang terosi dan memiliki ion nutrisi yang rendah pada tanaman, namun kaya akan aluminium dan besi. Dan biasanya pada tempat yang lembab seperti tropis. Nah, misalnya ada vertisol atau tanah berbalik, tanah liat mengembang saat basah dan mengering saat kering dan membentuk letakan lebar. Contohnya ada andrisol, yaitu tanah kering dan gurun pada gurun yang memiliki horizon karbonat. Selanjutnya ada ultisol, erosi, rendah kandungan ion, dan akumulasi lempung di bawahnya dan biasanya lembab. Misalnya ada lamolisol, tanah lunak, yang tanahnya horizonnya hampir hitam dan kaya akan ion nutrisi seperti pada padang rumput, subhumid dengan subarid. Selanjutnya ada apisol, yaitu permukaannya abu-abu dengan coklat, sedangkan di bagian bawah itu terkumulasi dengan lempung. Memiliki kandungan ion nutrisi yang sedang hingga tinggi serta pada hutan yang lembab. Selanjutnya adalah inceptisol, yaitu tanah yang mudah dan masih memiliki lapisan yang lemah. Selanjutnya adalah lentinsol, yaitu tanah yang memiliki tidak ada lapisan atau satu satu yang memiliki satu lapisan saja. Selanjutnya adalah tanah residual dan tanah terangkut. Tanah residual ini adalah tanah yang seperti yang terbentuk pada umumnya dan ada yang terbentuk akibat pelapukan batuan, dan tanah ini terjadi akibat pelapukan batuan di daerah tersebut. Sedangkan tanah yang diangkut adalah tanah yang diendapkan oleh air mengalir atau es.
seperti lumpur yang dibawa oleh sungai yang terendapkan dan membentuk tanah pertanian yang sangat baik. Nah, itu adalah tanah terangkut. Sedangkan tanah residual adalah tanah yang terbentuk di sekitar ini ada proses erosi atau ada agen erosi, ada agen transfernya yang membawanya. Nah, tanah ini dipengaruhi oleh bahan induk, waktu, dan kemiringannya. Nah, sifat jenis tanah ini tergantung pada batuan induknya. Ketika batuan induknya itu kayak akan mineral bus, akan mineral feldspar atau mineral granit. Nah, dia akan memiliki kandungan seperti mineral feldspar atau mineral granit. Nah, kemiringan permukaan juga menjadi faktor untuk ketebalan pada tanah ini. Ketika tanah yang Nah, tanah yang cenderung tebal itu tersebut terjadi pada bagian bawah ini, pada bagian atas. Nah, itu akan cenderung tebal. Nah, sedangkan pada bagian lereng, nah tanah ini akan jauh lebih tipis. Nah, karena adanya gaya gravitasi yang hingga menariknya, sehingga tanah yang dapat menahan itu akan di lereng akan jauh lebih tipis. Sedangkan di bawah tanah, dia udah menjadi penumpukan yang besar. Organik juga memiliki peran penting dalam pembentukan tanah ini. Akar tanaman dapat memecah batuan-batuan. Sedangkan organisme seperti semut, cacing juga akan menciptakan saluran bagi air dan akan membantu air menyalurkan batu tersebut, menyalurkan tanah. Nah, tanah dan iklim juga mempengaruhi ketebalan tanah. Iklim mempengaruhi ketebalan pada tanah, pada iklim basah. Nah, tanah tersebut akan cenderung tebal karena tingkat pelapukannya sangat tinggi dan tingkat erosinya yang sangat tinggi sehingga membentuk tanah itu lebih cepat daripada daerah kering. Sedangkan daerah kering dia akan memiliki cenderung lebih tipis dan pergerakan air tanah atas akan cenderung lebih tipis, namun pada tingkat ini penguapan air pada tanah akan lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada harapan. Harapan itu adalah batas di mana eh, di bawah permukaan ini itu sulit sekali dan biasanya sangat ketika dan sangat kuat dan ketika digali akan menyulitkan mesin bor. Selanjutnya adalah laterit yang di mana terjadi secara intensif. Nah, biasanya terbentuk pada iklim yang sangat basah di mana pelarutan ke bawah yang sangat intens dan juga dapat dilihat oleh adanya warna orange akibat dari oksida besi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.